Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah dengan judul Fonem Suprasegmental. Langsung saja simak penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian fonem suprasegmental. Fonem dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu fonem utama atau segmental dan fonem kedua atau fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental atau sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yaitu berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, semua yang tercakup dalam suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa sesuatu yang terdapat dalam fonem itu bisa dipisahkan, sedangkan sesuatu yang mengiringinya itu tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, pengertian stres atau unnaber. Tekanan atau unnaber, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan stres, adalah aktivitas seluruh organ bunyi di waktu bersamaan. Nah, pada saat pengucapan suku kata yang diberi tekanan, kita dapat menyaksikan bahwa seluruh organ bunyi beraktivitas secara penuh. Tekanan ini menyangkut masalah keras atau lunaknya suatu bunyi. Seseorang ketika bertutur cenderung memberikan tekanan pada bagian tertentu dari kata yang diucapkannya. Nah, tujuannya untuk memperjelas bagian-bagian tertentu itu di telinga pendengar. Perhatikan pada contoh berikut perbedaan antara kuat atau lemahnya pada lafaz doroba. Dapat diamati bahwasanya suku kata pertama atau do itu diucapkan lebih kuat dibandingkan suku kata yang lainnya. Kelas selanjutnya adalah pengertian silabel. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam satu arus ujaran. Satu silabel biasanya melibatkan satu bunyi vokal atau satu konsonan atau lebih. Silabel sebagai satuan ritmis terkecil mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas yang biasanya jatuh pada sebuah bunyi vokal, kenyaringan, dan sonoritas. Yang menjadi puncak silabel terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, rongga-rongga lainnya di dalam kepala atau dada. Bunyi yang paling banyak menggunakan ruang resonansi itu adalah bunyi vokal, dan bunyi vokal bukan bunyi konsonan. Karena itu, yang dapat disebut bunyi silabes atau puncak silabes adalah bunyi vokal. Adapun jenis-jenis silabel, yang pertama adalah silabel terbuka. Silabel terbuka yaitu silabel diakhiri oleh huruf vokal, dan yang kedua adalah silabel tertutup. Yang dikatakan silabel tertutup jika silabel diakhiri oleh huruf konsonan. Baik, selanjutnya pengertian intonasi atau tangim. Intonasi merupakan satuan fenom yang fungsi kebahasannya untuk membedakan makna dalam suatu kalimat yang masing-masing kata dari kalimat tersebut memiliki nada yang bervariasi. Intonasi seperti yang disebutkan di atas terjadi pada tingkat kalimat, sedangkan nada terletak pada tingkat kata. Maka intonasi dapat didefinisikan sebagai nada-nada atau tingkatan bunyi yang ada dalam sebuah kalimat atau perbedaan jenis-jenis tingkat bunyi dalam suatu kalimat. Intonasi dikhususkan untuk kalimat dan bagian-bagiannya, bukan untuk kata-kata asing. Pelafalan intonasi dalam suatu kalimat pelafalan intonasi dalam suatu komunikasi memiliki pola yang berbeda-beda berdasarkan konteks linguistik dan non-linguistik ketika diucapkan. Dengan kata lain, intonasi memiliki banyak sekali pola yang terdiri dari nada-nada yang berbeda berdasarkan tujuan seseorang dalam mengatakan kalimat tersebut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan jenis-jenis intonasi. Jenis-jenis intonasi itu terbagi berdasarkan variasi nadanya. Di antaranya itu ada intonasi untuk mengungkapkan informasi atau berita yang tidak membutuhkan jawaban iya atau tidak. Jadi ada intonasi yang ketika kita mengatakan sesuatu itu tidak perlu jawaban iya atau tidak. Misalnya seperti ana najihun, saya lulus. Kemudian Muhammad gaib. Kemudian
ada juga intonasi yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Contohnya Muhammad zahib. Nah, itu untuk pertanyaan istifham. Al-ustadu ghaib. Kemudian anta najih. Nah, itu perlu jawaban. Kemudian intonasi ini juga digunakan pada kalimat syarat. Pada kalimat syaratnya saja. Kan isim syarat itu ada kalimat syarat dan jawab syaratnya. Nah, penekanan intonasinya ini hanya pada kalimat syaratnya saja, tidak pada jawabannya. Contohnya di sini, idza jahalta fas'alil ustad. Idza jahalta fas'alil ustad. Nah, idza jahalta, nah di situ perlu penekanan intonasinya. Kemudian law rakibta ad-darrajah lima ta'akhkharta. Kalau bahasa Banjarnya itu amun pakai kendaraan, kenapa terlambat? Nah, seperti itu. Kemudian ada juga intonasi yang untuk menunjukkan kekaguman atau takjub akan hal sesuatu. Misalnya, anta najih, kamu lulus? Kayak takjub gitu. Nah, kemudian hadi sayyarah, ini mobil kamu? Takajud gitu. Nah, kemudian Ahmad mata, Ahmad mati. Nah, itu penjelasan dari saya. Kemudian ada juga jenis-jenis intonasi itu terbagi berdasarkan tekanannya. Yaitu ada tekanan dinamik, tekanan nada tinggi, tekanan tempo. Nah, itu ada 3. Tekanan dinamik itu yaitu keras atau lemahnya pengucapan. Contohnya, saya membeli pensil ini. Nah, itu adalah tekanan keras atau lemahnya. Kemudian ada juga tekanan nada tinggi. Seperti kita memakai accent pada percakapan kita, artinya tidak mengucapkan seperti biasanya. Yang dimaksud di sini adalah ketika membaca atau mengucapkan kalimat dengan suara yang naik turun dan berubah-ubah. Jadi suaranya itu kada datar, misalnya kayak ini, baik saya adalah Muhammad Rifki Maulana. Nah, bukan seperti itu, tapi baik saya adalah Muhammad Rifki Maulana, saya akan melanjutkan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi ada naik turunnya gitu. Nah, itu jenis intonasi yang kedua. Kemudian jenis intonasi yang ketiga itu tekanan tempo. Itu adalah memperlambat atau mempercepat. Jadi akan ada orang yang berbicara itu lambat. Baik, di sini saya selaku pengajar di sini pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, ada juga yang cepat. Baik, saya pengajar di sini, kita akan memulai pelajaran pada bab yang pertama yaitu tentang isim tafdil. Itu kan cepat, ada juga yang lambat. Nah, seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Kemudian kita lanjut ke presentasi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, nastamir. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang jeda atau persendian. Apa itu jeda atau persendian? Yaitu waktu berhenti sebentar di antara dua kegiatan. Jeda ialah diam sebentar di antara kata-kata atau di antara beberapa suku kata di dalam sebuah ucapan dengan tujuan untuk menunjukkan terhadap kedudukan akhir lafaz atau suku kata, lalu akan memulainya kembali ucapan. Misalkan pada contoh, kataba. Di mana letak jedanya? Yaitu ka, ta, ba. Seperti itu. Kemudian contoh lain, kitabun. Yaitu ki, ta, bun. Kemudian maktabun. Kemudian pada contoh lain, mudiratul madrasati al-jadidati. Di mana jedanya? Mudiratul madrasati al-jadidati. Mungkin seperti itu. Terima kasih.